Sebelum kita mulai, alangkah baiknya tidak sendirian, karena mungkin saja makhluk tak kasat mata ada di samping Anda. Cerita ini diambil dari pengalaman seorang penjual nasi yang memiliki kejanggalan di warungnya. Beliau mengatakan kepada saya tentang apa yang terjadi. Kisah berawal dari warung kecil itu berdiri di ujung jalan desa, menempel pada tanah kosong yang sejak lama dibiarkan ditumbuhi semak dan ilalang. Dari luar tampak biasa saja, hanya bangunan kayu dengan atap seng yang mulai berkarat. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, warung itu selalu terlihat sepi. Bahkan di jam makan siang, ketika perut orang-orang biasanya lapar dan jalanan ramai, kesunyian itu terasa janggal, seperti ada sesuatu yang sengaja menahan langkah orang untuk mendekat. Pemilik warung membuka usahanya dengan harapan sederhana, menjual masakan rumahan yang dimasak sendiri setiap pagi. Aroma tumisan dan kuah hangat sebenarnya sempat menarik perhatian warga sekitar di awal pembukaan. Tetapi perlahan, pembeli mulai menghilang tanpa alasan yang jelas. Tidak ada keluhan tentang rasa, tidak ada masalah harga. Namun, kursi-kursi kayu itu semakin sering kosong, ditemani suara angin yang menyelinap dari celah dinding. Setiap pagi, saat pintu warung dibuka, udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Lantai yang sudah disapu bersih seringkali kembali kotor oleh bekas tanah lembab, seolah ada kaki yang keluar masuk tanpa meninggalkan wujud. Panci-panci di dapur kadang bergeser sedikit dari posisi semula, padahal tidak ada siapapun yang menyentuhnya sejak malam sebelumnya. Rasa tidak nyaman mulai tumbuh pelan-pelan, seperti bisikan halus yang menetap di kepala. Ada perasaan diawasi dari arah tanah kosong di samping warung, terutama saat matahari mulai condong dan bayangan memanjang. Daun-daun ilalang sering bergerak sendiri tanpa angin, dan bau anyir yang samar kadang muncul bercampur dengan aroma masakan yang masih hangat. Beberapa peralatan dapur mulai menunjukkan keanehan yang sulit dijelaskan. Sendok-sendok berkarat lebih cepat dari seharusnya. Air dalam ember berubah keruh meski baru diisi, dan nasi yang ditanak dengan takaran biasa seringkali cepat basi sebelum sore. Semua itu terjadi berulang, membuat suasana warung terasa berat, seolah ada sesuatu yang sengaja mengganggu agar usaha ini perlahan mati. Di balik kesunyian itu, tersimpan kecurigaan yang belum berani disebutkan. Tatapan tetangga yang terasa berbeda, senyum yang tampak dipaksakan, dan kebiasaan menabur sesuatu di dekat pagar tanah kosong setiap malam Jumat menjadi potenggen-potenggen kecil yang mengusik pikiran. Warung itu tidak sepi karena masakannya buruk, melainkan karena ada niat gelap yang dikirimkan secara perlahan, merayap tanpa suara. Kesunyian warung itu semakin terasa menekan ketika hari mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Lampu bohlam kuning yang tergantung di langit-langit sering meredup sendiri. Cahayanya bergetar seperti napas yang ditahan. Setiap kali senja turun, udara di sekitar bangunan berubah pengap dan berat, membuat dada terasa sesak tanpa sebab yang jelas. Seolah ada sesuatu yang menunggu malam untuk banner-banner menunjukkan niatnya. Di sudut dapur, suara lirih kadang terdengar seperti desisan pelan, muncul di antara bunyi air mendidih dan kayu yang memuai. Tidak ada kata yang jelas, hanya tekanan halus di telinga yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu selalu muncul saat warung kosong, ketika tidak ada langkah manusia, hanya keheningan yang terasa hidup dan mengamati dari segala arah. Tanah kosong di samping warung mulai memunculkan tanda-tanda aneh yang sulit diabaikan. Jejak menyerupai telapak kaki kecil sering terlihat di pagi hari, tercetak di tanah basah tanpa arah yang pasti. Jejak itu tidak mengarah kemanapun, hanya berputar-putar di tempat yang sama. Seakan sesuatu berjalan tanpa tujuan, sambil menunggu saat yang tepat untuk mendekat. Bau yang muncul pun berubah, tidak lagi sekadar anyir,
tetapi bercampur dengan aroma kemenyan basi yang menusuk. Bau itu paling kuat saat malam Jumat, merayap dari arah pagar bambu yang membatasi tanah kosong. Meskipun pintu dan jendela tertutup rapat, bau itu tetap menemukan celah, menempel di dinding, pakaian, dan pikiran, meninggalkan rasa tidak tenang yang sulit diusir. Setiap kali makanan disiapkan, ada rasa seperti diawasi dari belakang, membuat tangan gemetar tanpa sadar. Pisau dapur terasa lebih berat, dan suara detaknya di talenan terdengar terlalu keras. Di tengah sunyi, waktu berjalan lebih lambat di dalam warung. Detik demi detik terasa memanjang, seakan malam enggan berlalu demi menikmati ketakutan yang perlahan tumbuh. Kecurigaan tentang kiriman goib mulai terasa semakin nyata. Bukan lagi sekadar firasat, ada energi asing yang menetap, dingin dan lengket, seolah ditanam dengan sengaja oleh niat buruk. Warung itu bukan sekadar tempat berjualan, melainkan telah berubah menjadi titik persinggahan, sesuatu yang tidak kasat mata, menunggu saat yang tepat untuk menguasai sepenuhnya. Perubahan mulai terasa bukan hanya pada warung, tetapi juga pada tubuh yang berada di dalamnya. Setiap bangun pagi, kepala terasa berat seperti ditekan dari dalam. Dengan sisa mimpi buruk yang tidak pernah benar-benar hilang, bayangan tanah kosong selalu muncul dalam pikiran, dipenuhi sosok-sosok samar yang berdiri diam tanpa wajah, menunggu dengan kesabaran yang menakutkan. Nafas di dalam warung sering terasa pendek dan tertahan, seolah udara menipis setiap kali malam mendekat. Dada terasa sesak meski tidak ada aktivitas berat, dan keringat dingin muncul tiba-tiba di punggung. Ada sensasi disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat, ringan namun cukup untuk membuat kulit merinding dan jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Makanan yang dimasak mulai menunjukkan tanda yang semakin aneh. Kuah yang masih panas tiba-tiba menjadi dingin dalam hitungan menit, dan warna masakan tampak kusam, seolah kehilangan nyawa. Sendok yang dicelupkan ke dalam panci kadang bergetar halus, bukan karena panas, melainkan seperti ada getaran lain yang merambat dari dasar wadah. Pada malam-malam tertentu, suara langkah terdengar mengelilingi warung. Pelan, namun teratur. Langkah itu tidak pernah masuk, hanya berputar-putar di luar, melewati dinding kayu yang tipis. Setiap langkah terasa seperti hitungan mundur, membuat waktu berjalan semakin lambat, dan kesunyian berubah menjadi tekanan yang hampir tak tertahankan. Perasaan takut mulai bercampur dengan kelelahan yang tidak wajar. Mata terasa berat, tetapi tidur tidak pernah nyenyak. Selalu terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ada rasa putus asa yang perlahan merayap, seperti ada sesuatu yang sengaja menguras tenaga dan keberanian sedikit demi sedikit, tanpa meninggalkan luka yang terlihat. Kiriman goib itu kini terasa lebih dekat, seolah telah menemukan jalannya sendiri. Energi dingin menetap di sadit-sadit ruangan, tidak bergerak, namun terasa hidup. Warung sepi itu menjadi pusat dari niat gelap yang terus menguat, menunggu saat ketika ketakutan mencapai puncaknya dan tidak ada lagi ruang untuk melawan. Malam itu datang dengan keheningan yang terasa tidak wajar, seolah seluruh desa menahan napas bersamaan. Warung tampak lebih gelap meski lampu menyala penuh. Bayangan di dinding memanjang dan saling bertumpuk tanpa arah yang jelas. Udara di dalam ruangan terasa berat dan lengket, membuat setiap tarikan napas seperti menarik beban dingin yang menekan paru-paru Perlan. Tanah kosong di samping warung berubah menjadi pusat rasa tidak nyaman yang semakin kuat. Dari arah sana terdengar suara lirih menyerupai gesekan tanah basah dan dedaunan kering. Muncul berulang tanpa ritme. Suara itu tidak keras, namun cukup untuk merambat ke dalam pikiran, menimbulkan bayangan tentang sesuatu yang sedang merangkak, mendekat tanpa terlihat. Peralatan dapur mulai bereaksi, seolah memiliki kehendak sendiri. Panci bergetar pelan di atas kompor yang sudah mati, dan tutupnya bergerak naik turun seperti mengikuti napas yang tidak terlihat. Getaran itu menyebar ke lantai kayu,
menciptakan dengung rendah yang terus berulang, membuat suasana terasa seperti berada di dalam ruang tertutup yang semakin menyempit. Rasa dingin kini tidak lagi datang dari udara, melainkan dari dalam tubuh. Tangan dan kaki terasa kebas, seolah aliran darah melambat tanpa sebab. Ada tekanan kuat di pelipis, disertai bisikan samar yang tidak membentuk kata. Hanya dorongan halus yang menanamkan rasa takut dan keputusasaan secara perlahan, namun pasti. Bau kemenyan basi semakin pekat, bercampur dengan aroma tanah dan sesuatu yang menyerupai besi karat. Bau itu menempel di lidah dan tenggorokan, meninggalkan rasa pahit yang tidak hilang meski air diminum berkali-kali. Setiap sudut warung terasa terisi oleh kehadiran asing yang tidak bergerak, tetapi sangat sadar akan ketakutan yang tumbuh. Di puncak tekanan itu, muncul kesadaran bahwa kiriman gaib ini bukan sekadar gangguan, melainkan usaha untuk mematikan perlahan. Niat gelap dari luar telah menemukan pijakan yang kuat, menjadikan warung sepi sebagai wadahnya. Malam itu terasa panjang tanpa akhir, seolah waktu sengaja diperlambat agar rasa takut benar-benar meresap hingga ke dasar jiwa. Pagi datang tanpa membawa kelegaan, hanya menyisakan tubuh yang terasa lebih lemah dari hari sebelumnya. Cahaya matahari masuk melalui celah dinding warung, tetapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang menetap. Setiap sudut ruangan seperti menyimpan sisa-sisa malam. Bayangan tipis yang enggan pergi dan terus menempel, membuat suasana siang terasa sama beratnya dengan gelap. Aktivitas sederhana kini menjadi beban yang menguras tenaga. Mengangkat panci terasa seperti memindahkan batu besar, dan langkah kaki terdengar lambat serta tertahan. Ada rasa takut yang menetap di dada. Bukan ledakan emosi, melainkan tekanan konstan yang membuat pikiran sulit fokus. Warung itu seolah menyedot semangat hidup sedikit demi sedikit. Makanan yang dibiarkan sebentar saja mulai berubah tanpa alasan jelas. Nasi menguning sebelum waktunya, lauk mengeluarkan bau yang tidak wajar, dan air minum terasa pahit meski berasal dari sumber yang sama. Semua perubahan itu terjadi diam-diam, seolah ada tangan tak terlihat yang mencampuri setiap usaha agar warung benar-benar kehilangan daya tariknya. Dari arah tanah kosong, hawa panas dan dingin datang silih berganti, menabrak dinding warung seperti gelombang. Sensasi itu membuat kulit meremang dan kepala berdenyut. Tidak ada wujud yang terlihat, tetapi kehadirannya terasa jelas, menekan dari luar dan dalam, menandai bahwa kiriman gaib itu kini bekerja tanpa henti. Kelelahan mental mulai berubah menjadi keputusasaan yang berbahaya. Pikiran dipenuhi bayangan kegagalan, seakan semua usaha sia-sia sejak awal. Ada dorongan untuk menyerah, untuk menutup warung dan pergi. Namun dorongan itu terasa asing, seperti ditanamkan oleh sesuatu yang ingin melihat tempat ini kosong selamanya. Kesadaran perlahan muncul bahwa keadaan ini tidak akan berhenti dengan sendirinya. Kiriman gaib itu telah mencapai puncak kekuatannya, menancap dalam dan menolak pergi. Warung sepi itu kini berdiri di ambang kehancuran, menunggu satu langkah terakhir yang akan menentukan apakah semuanya berakhir atau justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Malam kembali turun dengan suasana yang jauh lebih pekat dari sebelumnya, seolah kegelapan menebal dan menutup segala celah cahaya. Warung itu terasa menyempit. Dinding kayu seperti bergerak perlahan, mendekat tanpa suara. Setiap sudut dipenuhi hawa berat yang membuat kepala pening. Seakan tempat itu tidak lagi sekadar bangunan, melainkan ruang tertutup yang menahan sesuatu di dalamnya. Getaran halus merambat dari lantai ke telapak kaki, naik perlahan hingga ke tulang belakang. Sensasi itu dingin dan menusuk, bukan seperti gempa, melainkan denyut hidup yang asing. Lampu berayun pelan tanpa angin. Bayangannya bergerak tidak beraturan, membentuk silut-silut aneh yang tampak saling menindih dan menyatu. Dari dapur, bau busuk menyeruak semakin kuat, bercampur antara tanah basah kemenyan basi
dan sesuatu yang menyerupai daging lama. Bau itu memenuhi paru-paru, membuat napas tertahan dan perut mual. Setiap tarikan napas terasa seperti memasukkan niat buruk ke dalam tubuh, meninggalkan rasa dingin yang menetap di dada. Tekanan di kepala berubah menjadi rasa nyeri yang berdenyut, seakan ada tangan tak terlihat yang mencengkeram pikiran. Ingatan bercampur dengan bayangan yang bukan milik sendiri, menampilkan tanah kosong yang dipenuhi sesuatu tertanam di bawahnya. Ada kesan kuat bahwa warung ini telah dijadikan perantara, titik tumpu dari kiriman gaib yang disengaja dan dipelihara. Suasana mencapai titik paling menekan ketika suara rendah terdengar memenuhi ruangan. Bukan berasal dari luar atau dalam, melainkan dari segala arah sekaligus. Suara itu tidak membentuk kata, hanya getaran yang mengguncang batin, menanamkan rasa takut murni tanpa alasan. Tubuh terasa kaku, seolah digenggam oleh kehadiran yang kini tidak lagi bersembunyi. Pada saat itu, kesadaran muncul dengan jelas dan menakutkan bahwa kiriman gaib telah sepenuhnya aktif. Warung sepi itu bukan lagi sekadar sasaran gangguan, melainkan sudah berubah menjadi bagian dari niat gelap tetangga yang syirik. Malam itu menjadi puncak dari segala tekanan. Saat warung, tubuh, dan pikiran berada di ambang dikuasai sepenuhnya. Menjelang dini hari, tekanan itu tidak lagi memuncak, melainkan menetap seperti beban yang dipaku di udara. Warung terasa sunyi secara mutlak, bukan sunyi yang menenangkan, melainkan keheningan yang padat dan penuh pengawasan. Lampu berhenti berayun, bau busuk perlahan memudar, namun hawa dingin tetap tinggal, menandakan bahwa sesuatu telah selesai bekerja, bukan pergi. Tanah kosong di samping warung terlihat biasa saat fajar menyingsing. Ilalang diam tanpa gerak, tanah tampak kering dan rata, tidak ada jejak, tidak ada tanda gangguan. Seolah semua kejadian malam itu hanya ilusi. Namun perasaan berat masih tertinggal di dada, memberi isyarat bahwa apapun yang ditanam di sana telah menyatu dengan tempat ini. Warung dibuka seperti biasa, panci dipanaskan, dan makanan dimasak dengan cara yang sama. Tidak ada lagi gangguan keras, tidak ada getaran atau bau aneh. Justru ketenangan itu terasa lebih mengganggu, karena di balik normalitasnya ada kesadaran bahwa niat gelap telah mencapai tujuannya dengan cara yang rapi dan senyap. Hari demi hari berlalu, dan warung tetap sepi tanpa sebab yang bisa dijelaskan. Orang-orang lewat tanpa menoleh. Langkah mereka terasa dipercepat saat mendekat, lalu menjauh dengan wajah kosong. Tidak ada rasa takut yang jelas, hanya dorongan halus untuk tidak berhenti. Seolah ada peringatan tak kasat mata yang berbisik pelan di pikiran mereka. Kiriman gaib itu tidak lagi menyerang, melainkan menjaga hasilnya. Warung berdiri sebagai tempat yang dihindari, bukan karena kejadian mengerikan, tetapi karena rasa tidak nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Niat syirik itu telah berakar, menutup pintu rezeki dengan cara paling sunyi, tanpa keributan, tanpa jejak yang bisa dituding. Dan hingga kini, warung itu masih ada di ujung jalan desa, berdiri tenang di samping tanah kosong yang tampak biasa. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan tidak ada yang berani mencari tahu. Kesunyian menjadi penjaga setia, mengulang dirinya setiap hari, memastikan bahwa apa yang telah dikirim tetap tinggal, diam, dan bekerja tanpa pernah benar-benar berakhir. Kesunyian itu tidak pernah benar-benar pergi, hanya berganti bentuk menjadi kebiasaan yang diterima tanpa pertanyaan. Warung di ujung jalan desa tetap berdiri, diterpa angin yang sama, disinari lampu malam yang redup, dan dilewati langkah-langkah yang selalu memilih untuk menjauh. Tidak ada perubahan, tidak ada akhir, hanya pengulangan hari yang sunyi, seolah tempat itu memang ditakdirkan untuk terus ada, diam, dan menunggu. Sampai suatu saat, kesunyian itu kembali terasa seperti pertama kali, pelan, dingin,
dan nyaris tidak disadari.